Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita sudah masuk dalam tahun baru gerejawi, dalam kalender tahun gerejawi dimulai dari Advent, sedangkan dalam kalender Masehi dimulai dari tanggal 1 Januari. Inilah titik berangkat kita Bapak Ibu Saudara untuk memulai kembali, apakah dalam kehidupan sehari-hari, apakah dalam kehidupan berjemaat, terlebih dalam mempersiapkan kehidupan kita ini dalam penantian kita kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi kenapa selalu dimulai dari Advent? Supaya fokus kita jangan lagi hanya sebatas mempersiapkan, membuat semuanya hanya untuk sebatas hari penyambutan kelahiran Tuhan Yesus semata. Tapi harus lebih fokus kita kepada penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi makna ini supaya jangan dikaburkan Bapak Ibu Saudara, tapi fokus kita, persiapan kita adalah bagaimana mempersiapkan kehidupan kita penantian Kristus Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya dimulai dari Advent, hitungan kalender gerejawi kita, supaya ini titik berangkat kita memfokuskan tujuan kita dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan berjemaat. Bagaimana seperti yang dikatakan dalam topik kita, menyambut kedatangan Tuhan di dalam kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca perikop ini dan merenungkannya di dalam kehidupan kita disadarkan kembali di dalam kehidupan ini, bahkan di dalam iman kita, ternyata ada dua hal yang bisa kita lihat seperti buah dari nilai-nilai kekristenan yang kita hidupi selama ini.
Saya mengutip ada dua hal yang menjadi nilai tertinggi kita dalam kehidupan kekristenan kita selama ini. Yang pertama, kita diajar kekristenan itu, firman Tuhan itu harus mampu membuat setiap umat Kristen cerdas dalam iman. Setiap firman, setiap berita Injil, setiap persekutuan kekristenan kita itu harus mampu membuat setiap umatnya cerdas di dalam iman. Juga di poin yang kedua, ini juga mau mengajarkan kepada kita bagaimana setiap umat Kristen selalu menanamkan nilai-nilai di dalam persaudaraan. Selalu menanamkan nilai-nilai kasih di dalam persaudaraan. Bapak Ibu Saudara, semua ini sudah selalu diajarkan, sudah selalu diingatkan kepada kita bagaimana untuk menciptakan sebuah komunitas yang selalu mengikat kuat di dalam kasih. Bagaimana seorang umat Kristiani harus hidup cerdas di dalam imannya. Karena kita melihat firman yang kita dengar, firman yang kita hidupi, ini bukan hanya sebatas mau mengajak kita menjalani kehidupan ini semata, tapi juga mau meningkatkan kecerdasan iman kita. Saudara-saudara, dua hal ini juga lah yang dilihat Rasul Paulus di dalam jemaat di Tesalonika. Dan inilah yang dibanggakan Rasul Paulus. Walaupun ketika kita membaca perikop ini, bukan secara pribadi dia bersyukur, bukan secara pribadi dia bangga terhadap jemaat di Tesalonika, tetapi lebih kepada setiap pemberitaan itu ternyata sudah mencapai kepada kedua poin yang tadi. Jemaat sudah mulai cerdas dalam iman, dan mereka selalu menanamkan nilai-nilai kasih yang kokoh di dalam setiap persaudaraan dan di dalam setiap persekutuan kita. Maka pertanyaannya saat ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus bangga ketika mendengar berita dari Timotius bahwa jemaat di Tesalonika sudah mulai menghidupi imannya, sudah mulai mampu hidup di dalam kecerdasan iman. Tidak lagi mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu, tidak lagi mudah dipengaruhi oleh para ajaran-ajaran yang tidak benar, yang sifatnya hanya kedagingan semata, yang sifatnya hanya duniawi semata, tetapi mereka sudah lebih menghidupi kehidupan surgawi di dalam dunia ini. Paulus bangga karena jemaat di Tesalonika sudah cerdas di dalam iman mereka. Paulus bangga karena jemaat di Tesalonika sudah mampu mulai melihat bahwa persekutuan itu bukan hanya sebatas komunitas di dalam gereja, bahwa persekutuan itu bukan hanya sebuah kelompok paduan suara di gereja, tapi persekutuan itu lebih diarahkan kepada bagaimana dalam kehidupan sehari-hari seorang dengan yang lain tetap menghidupi nilai-nilai kasih. Saudara-saudara, sebuah kebanggaan ini harus bisa memotivasi kita, harus bisa membuat kita lebih
dan lebih lagi untuk membangun sebuah komunitas, untuk membangun sebuah persekutuan, terlebih iman seperti yang diharapkan Tuhan. Pertanyaannya, kalau jemaat di Tesalonika boleh, bisa, dan sanggup hidup di dalam kedua poin tadi, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Karena setiap pemberitaan itu harus bisa memotivasi kita ke arah yang lebih baik. Sebuah komunitas itu, persekutuan itu bukan hanya kebutuhan di dalam persekutuan itu semata, tapi harus bisa keluar, harus bisa membangkitkan kembali persekutuan-persekutuan lain, memotivasi kembali jemaat-jemaat lain. Paulus melihat semua ini harus bisa dipertahankan, harus bisa ditumbuh kembangkan. Dan kalau jemaat di Tesalonika boleh sampai kepada tahapan yang demikian, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Saya pernah mendiskusikan hal ini kepada sebuah kelompok PA. Saya bertanya kepada mereka, menurut saudara, apa sih yang membedakan misalnya jemaat kita di sini dengan jemaat di Tesalonika, jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, dan jemaat-jemaat lainnya? Mereka mengatakan banyak amal. Dari sisi kehidupan sudah berbeda, kurun waktu juga sudah berbeda. Saya kemudian nyeletuk, ya siapapun tahu itu. Maksud saya, dari potensi, dari SDM, apa sih yang membedakan kita dengan mereka? Mereka mulai berpikir dan melihat, benar juga. Apa sih yang membedakan? Kemudian mereka berkata, kalau dilihat dari sisi itu aman, sebenarnya secara umum tidak ada yang berbeda, sama. Lalu di mana perbedaannya? Kenapa kelompok A bisa lebih berhasil, kelompok B seperti tidak ada pertumbuhan, kelompok A seperti lebih menonjol, kelompok B seperti tidak ada yang mau dilihat untuk diteladani? Kemudian seseorang mengatakan, hanya satu yang membedakan aman. Apakah itu? Yaitu respon kita terhadap setiap pemberitaan Injil. Respon kita, tindakan kita dari setiap pemberitaan Injil yang kita terima. Inilah yang membedakan ternyata Bapak Ibu Saudara. Ketika melihat jemaat di Tesalonika, pada umumnya sama dengan yang kita hidupi saat ini. Justru seharusnya kita lebih mudah menghidupi firman Tuhan. Karena ketika dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang ada di dalam perikop ini, konflik mereka sudah complicated, sudah kompleks. Ada dari eksternal, ada dari internal, sudah lengkap. Sementara kita tidak ada yang menghalangi mau ibadah kita, tidak ada yang menghalangi. Hanya permasalahan bagaimana kita mau memanajemen kehidupan kita di dalam gereja ini. Ternyata hanya itu yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Lalu saya kemudian mengatakan, nah kalau seperti itu berarti ini sama halnya ketika kita definisikan dalam masalah kebutuhan hidup. Ada yang mengatakan iya setuju aman, ada yang mengatakan oh tidak aman. Kan sudah ditentukan rezeki seseorang itu berbeda-beda. Indah.
buhado toho do tahe daw nga magsarupa do sarupa mangalang idahan do kita mulusongok kita disor basarupa siap pasar do dek kinatatuhor di kudonya ale gogoh ni bana tidak amang berbeda rezeki orang kan berbeda-beda amang alasan di gogoh ni bana somoni dungi hundok ma daw mama nama beda hoko do ngamu halakan di boto nasida madok oleh ada tutuhani anggoho dan dia tu si hodo be lapatan ni mandok oleh ada i beriku nama tidak ada yang berbeda, yang membedakan hanyalah bagaimana respon kita dalam kehidupan ini, dalam menerima pemberitaan, bahkan ketika setelah mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang membuat sekelompok orang lebih bertumbuh dan sekelompok orang kelihatannya tidak ada yang bisa mereka bangun seperti buah dari firman yang mereka dengar. Ide ubah sipata semangiburu do hitakan ido amangina setadok ma dagu jago do halakan umalo do halakan upistan do halakan tidak olani kita do nasu olo maju kan itu kita do nasu olo maju ide upaya seluanga torus hita di situ begi hatani de bata Victor tado pero hatta pate nahona behokan nita do tapi mulu halak nah memang benar-benar menghidupi firman Tuhan. Di sini bege ibana hatani de bata Victor dilapit ibana do tanganna dia berdoa kepada Tuhan, maafkan aku Tuhan, saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Respon sinakingan itu ternyata Bapak Ibu Saudara yang membedakan antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara pemberitaan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dengan respon yang baik dari mereka membuat iman mereka bertambah, bertumbuh dan semakin cerdas di dalam iman. Sama seperti kita pada awalnya Bapak Ibu Saudara, ketakutan-ketakutan itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu sama. Mabiyar donasida marpobos, mabiyar donasida mate, mabiyar donasida amanginang, mau lebih terro Tuhani tu portibion. Allah di hilal nasida, mereka belum siap, mereka belum sempurna. Kalau saja Yesus itu langsung datang memberikan penghakiman ke dunia ini, sama tidak ada yang beda. Biar dotok kita somoni, tetapi yang membedakan adalah ketika Paulus memberikan pengajaran bahwa hidup ini bukan hanya sebatas makan dan minum semata, tapi tentang kerajaan Allah. Mereka disadarkan hidup ini di dunia ini hanyalah tempat sementara. Bukan di sini kegagalan kita sebagai sukacita kita sebagai orang-orang yang ditebus, tetapi di kerajaan surga alani dan mabiyar benasida mate jalanido usai. Kedatangan Kristus itu adalah sukacita yang paling besar bagi seorang Kristen, karena disitulah akan dipermuliakan orang-orang yang setia dan taat kepada Allah. Dung ditangihon nasida hatai, ketika mereka mendengar pengajaran itu, mereka merespon dengan baik, mereka menghidupi dengan baik,
bahkan dikatakan hari penantian, mereka mulai lagi belajar bagaimana kehidupan ini, bagaimana proses ini, perjalanan ini harus bisa menumbuh kembangkan iman kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus melihat kedua poin tadilah yang menjadi kebanggaan Paulus. Firman Tuhan membuat jemaat-jemaat di Tesalonika itu sudah cerdas di dalam iman, juga sudah menanamkan nilai-nilai kasih di dalam persekutuan dan persaudaraan. Maka ini juga lah yang mau kita lihat dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam topik minggu kita Bapak Ibu, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan kita. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Saudara-saudara, kita harus lihat kembali. Kalaupun dikatakan kekudusan, ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan peribadahan kita. Ini bukan hanya berbicara tentang persembahan kita, amal ibadah kita semata, komunitas kita ketika kita di gereja, bukan. ICP Mapoto dong, perbuahala Kristen kita. Semua orang pasti tahu. Jalan mulun nggak disok pasti dong. Wajah yang agak-agak baiknya kita pasangkan itu. Ale mulu di luar koha. Di sidon wae patuduhon naba diota. Kalau di dalam ibadah pasti kalau dong kita kan senyum-senyum, agak elok di tangan, iparabi parsurian, doh akalan asik kan itu. Ali mulu di luaran, buhado habadiot daya manginang. Mulu danganong na mangidaho, buhado habadiot daya manginang. Disidon na patuduhon habadiaw ni sasahala. Ketika hanya engkau yang tahu dan Tuhan yang melihat, bagaimana responmu? Ketika hanya engkau yang tahu dan hanya Tuhan yang mengetahui, apa tindakanmu? Apakah engkau tetap mempertahankan kekudusanmu? Apakah engkau tetap hidup di dalam nilai-nilai imanmu? Ataukah engkau mengesampingkan, meninggalkan imanmu? Di sido nang idaw tahabadiyotay. Nang dohonon na di bagasat turpukon amang inang. Rasul Paulus melihat yang paling utama yang dibanggakan Rasul Paulus adalah bukan hanya dalam kehidupan peribadahan mereka, tapi dalam kehidupan konteks di luar gereja. Jemaat di Tesalonika juga benar-benar menghidupi nilai-nilai kasih. Firman Tuhan juga mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Ada kesempatan, ada peluang, dan ada hal nama merek. Wah, hondo hita di hapon siyotay, manang tole mabicak dan ada nama merek, tarhilala, laho sikola tidak daerah kan hidup. Di sido ikut taida habadiyotay amang ini. Alami marima Bapak Ibu Saudara, hal yang paling dibanggakan Rasul Paulus bukan hanya kehidupan peribadahan mereka, tapi di luar gereja mereka juga tetap menanamkan nilai-nilai kasih. Bahkan dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, tekanan hidup, mereka tetap solid, mereka tetap kokoh di dalam iman. Inilah yang membuat mereka tetap
hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jalalos di sido las tatokno ditanyakan Apostol Paulus nasida, supaya kiranya kesatuan ini, persaudaraan ini tidak berubah. Kiranya kecerdasan iman mereka tidak berubah, seberat apapun tantangan, seberat apapun rintangan yang mereka hadapi. Paulus berdoa, kiranya mereka tetap dikuatkan, mereka tetap diteguhkan, bahkan kekudusan mereka tetap setia sampai kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang mau kita hidupi dalam minggu Advent yang pertama ini. Bagaimana ketika kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan di dalam kekudusan. Ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan, amal, dan ibadah kita. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita bernyanyi, itu tidak perlu lagi diragukan. Sudah nomor foto ya manginan. Tapi bagaimana kehidupan kita di luar? Di sido naik batu duhonot tama, bahwa kita benar-benar orang yang telah ditebus, bahwa kita adalah orang-orang yang dengan sukacita menantikan Tuhan untuk datang di dunia ini. Amin.